Pemirsa, Kementerian Agama melarang sholat Idul Adha di lapangan dan masjid yang berada di zona. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Bagaimana tata cara seorang muslim sholat di rumahnya, sholat Id di rumahnya? Saudaraku, sebagaimana kita ketahui bahwa sholat Id yang merupakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, disunahkan untuk dilaksanakan di tengah lapangan bersama kaum muslimin ataupun di dalam masjid. Namun karena kondisi-kondisi tertentu diperbolehkan kemudian dilaksanakan bersama keluarga kita atau bahkan sendiri menurut jumhur ulama di rumah mereka masing-masing. Dan itu yang dianjurkan oleh pemerintah karena kondisi sekarang, kondisi pandemi, maka kita dianjurkan untuk dilaksanakan di dalam rumah kita. Lalu bagaimana tata caranya? Alhamdulillahirabbil alamin, para ulama telah menjelaskan mengenai tata caranya. Mereka mengambil kesimpulan dari Al-Qur'an dan Sunnah, terutama penjelasan dari Nabi SAW dan tata cara beliau sholat. Maka tata caranya adalah sebagaimana disebutkan para ulama, tetap kita disunahkan ketika akan sholat Id, walaupun di rumah, kita disunahkan untuk membersihkan diri dengan mandi, lalu kita juga memakai wangi-wangian, dan juga kita menggunakan pakaian yang terbaik kita. Lalu kemudian kita memperbanyak takbir, sebagaimana kita sudah ketahui mengenai tata cara takbir pada sholat Id atau pada waktu-waktu Idul Fitri ataupun Idul Adha. Lalu kemudian setelah itu ya, bisa dilaksanakan secara berjamaah bersama keluarga kita. Yang pertama dilakukan adalah tata cara sholatnya, seseorang meniatkan bahwa dia akan sholat Id. Dan niat menurut yang disepakati oleh para ulama letaknya di dalam hati. Lalu kemudian setelah itu dia bertakbir pada rakaat pertama, takbir sebanyak 7 kali. Hanya saja para ulama memang terdapat perbedaan. 7 kali di sini termasuk takbiratul ihram atau tidak termasuk. Imam Malik bin Anas dan juga Imam Ahmad bin Hambal mengatakan 7 ini sudah termasuk takbiratul ihram. Namun Imam Syafi'i mengatakan itu di luar takbiratul ihram, dan hal ini tentunya leluasa. Bila kita mengikuti madhab Syafi'i dalam hal ini, maka kita bertakbiratul ihram seperti biasa, lalu kemudian kita membaca iftitah setelah itu. Membaca doa iftitah. Kita bisa menggunakan juga doa yang pendek, karena kita ketahui doa iftitah banyak macamnya. Lalu kemudian kita bertakbir setelah itu sebanyak 7 kali, dan disunahkan mengangkat tangan kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan di antara satu takbir ke takbir lainnya, memang tidak ada dalil khusus dari Nabi SAW apa yang dibaca. Namun para ulama mengatakan disukai untuk kita membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita baca itu di setiap satu takbir ke takbir lainnya. Setelah kita selesai takbir 7 kali, maka kita kemudian membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Setelah itu kita disunahkan membaca surat Al-A'la, sebagaimana Nabi SAW biasa baca tersebut di sholat-sholat Id beliau, ataupun surat Qaf. Bila tidak bisa dengan 2 surat tersebut, tidak hafal, maka Anda diperbolehkan membaca surat lain, ayat lain yang mudah bagi Anda. Lalu setelah itu dia kemudian ruku seperti biasa dan lanjutkan sholatnya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
Lalu ketika akan memasuki rakaat kedua, dia naik seperti biasa, dia takbir intiqal, takbir perpindahan, Allahu Akbar, dia berdiri. Lalu setelah itu dia laksanakan takbir lagi sebanyak 5 kali, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan juga sebagaimana dilaksanakan di rakaat pertama, di antara satu takbir ke takbir lainnya dia bisa membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu setelah itu dia membaca Al-Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah Al-Fatihah, dia kemudian disunahkan pada rakaat kedua membaca surat Al-Ghasyiyah, ataupun bisa juga surat Al-Qamar. Dan dia juga bisa dengan menggunakan surat-surat lain yang mudah bagi dia. Setelah itu kemudian dia ruku dan sempurnakan sholatnya seperti biasa. Setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu apakah ketika sholat kita bersama keluarga, apakah kita tetap khutbah atau tidak? Ya. Para ulama terdapat sedikit perbedaan dalam hal ini. Sebagian ulama yang mengatakan tidak perlu khutbah, karena dahulu Anas bin Malik, salah seorang sahabat Nabi SAW, pernah sholat bersama keluarganya dan beliau tidak khutbah. Namun sebagian ulama, antara lain dari Syafi'iyah, mengatakan tetap disukai, yang afdol seseorang tetap berkhutbah, sebagaimana khutbahnya sholat id, namun dengan khutbah yang lebih pendek, yang ringkas. Dan tata caranya cukup dengan 2 kali atau 2 kali khutbah, sebagaimana sholat Jumat. Ya, ini menurut jumhur ulama tata caranya tetap seperti sholat Jumat. Dan juga kita bisa menasihati, dan ini tentunya waktu yang berharga untuk kita menasihati keluarga kita ataupun lingkungan di sekitar kita, ya, bersama teman-teman kita, misalnya sholatnya di suatu tempat kerja misalnya. Ini adalah waktu yang tepat untuk juga menasihati saudara-saudara kita. Lalu kemudian setelah itu seseorang tetap disunahkan untuk bertakbir hingga hari tasyrik selesai, atau tanggal 13 sebelum matahari tenggelam. Tanggal 13 Zulhijjah, maka dia tetap disunahkan memperbanyak bertakbir. Dan itu merupakan bagian dari mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga memberikan manfaat dan semoga Allah segera mengangkat wabah ini dari kita semua. Wa akhiri da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, walillahil hamd.